Ada satu penelitian yang dilakukan pada tahun 1990-an. Dalam penelitian ini, beberapa anak kecil disuruh untuk menyelesaikan tugas sederhana. Ketika tugas itu selesai, satu grup diberi pujian bahwa mereka pintar bisa mengerjakannya dengan skor yang cukup tinggi. Dan grup yang satunya lagi diberi pujian bahwa mereka pasti berusaha keras karena bisa menyelesaikan tugas itu. Kemudian kedua grup itu pun ditanya apa mereka mau mengerjakan tugas yang mudah atau yang sulit. Mayoritas yang memilih soal mudah adalah mereka yang tadi dipuji karena pintar, bukan mereka yang dipuji karena usahanya. Dan setelah itu, peneliti kemudian memberi tugas yang lebih sulit. Dan yang mendapat skor tertinggi mayoritas, rata-rata adalah yang dipuji karena usahanya. Dan terakhir, ketika anak-anak itu ditanya berapa skor yang mereka dapatkan, grup yang dipuji karena pintar berbohong 3 kali lebih banyak dari grup yang dipuji karena usahanya. Anak-anak yang dipuji karena kepintarannya tidak tahu cara menghadapi kegagalannya. Satu kalimat bisa mengubah pemikiran seseorang, kepercayaannya, tindakannya, proses pengambilan keputusannya, dan caranya menghadapi kegagalan. Perkenalkan, Carol Dweck, seorang peneliti sekaligus profesor psikologi di Stanford University. Dalam salah satu penelitiannya, dia mengumpulkan beberapa murid dan memberikan beberapa tugas yang sama. Pertama, dia memberikan soal yang mudah kepada murid-murid itu dan banyak yang mendapat nilai bagus. Kemudian, dia memberikan beberapa soal yang sulit, yang sebenarnya mungkin tidak bisa mereka jawab karena memang soal itu masih jauh di atas kemampuan mereka. Di sini, kita bisa melihat murid-murid itu mulai terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama merasa gelisah dengan adanya soal yang tidak bisa mereka kerjakan, dan sebagian besar bahkan sudah tidak peduli dengan soalnya. Dan kelompok kedua, mereka merasa tidak ada masalah dengan soal-soal itu. Bahkan ada beberapa murid yang menyukainya. Some of them reacted in a shockingly positive way. They said things like, "I love a challenge." Pada hasil tes, kelompok pertama yang sulit menerima tantangan tadi mendapat nilai yang jauh lebih rendah dari kelompok kedua. Ini sebenarnya agak mengejutkan karena kalau dilihat dari tes pertama tadi, mereka relatif punya nilai yang lebih tinggi dari kelompok kedua. Dengan menambah variabel kesulitan di soalnya, skor mereka jatuh dengan drastis. Carol Dweck membagi mindset menjadi 2 bagian, growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset adalah pemikiran atau kepercayaan bahwa kepintaran, bakat atau kemampuan itu didapat dengan usaha. Sedangkan fixed mindset percaya bahwa itu semua dibawa dari lahir. Dalam penelitian yang tadi, kelompok pertama adalah mereka yang memiliki fixed mindset. Dan kelompok kedua yang menyukai tantangan adalah yang memiliki growth mindset. Dalam studi lain, kelompok yang dipercaya memiliki fixed mindset itu ditanya apa yang akan mereka lakukan untuk tes berikutnya. Dan kebanyakan dari mereka menjawab untuk mungkin. Mereka akan menyontek, akan main curang dalam tes. Dalam studi yang lain, mereka mengatakan mau mencari orang yang lebih buruk dari mereka agar mereka bisa merasa diri mereka sedikit lebih baik. Penelitian demi penelitian dilakukan dan itu terus menunjukkan bahwa mereka yang percaya kemampuan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, sesuatu yang dibawa dari lahir, menunjukkan bahwa mereka selalu mencoba untuk lari dari kesulitan. Tapi, murid dengan growth mindset tetap mencoba untuk terus menyelesaikan masalah itu. Mereka memang sering gagal mengerjakannya, tapi mereka belajar dari kegagalan itu. Para saintis mengukur aktivitas listrik di otak murid saat mereka dihadapkan dengan kesulitan. Murid dengan fixed mindset hampir tidak memiliki aktivitas apapun yang terjadi di otak mereka ketika dihadapkan dengan kesulitan. Ini terlihat bahwa mereka seperti menyerah dengan soal. Dan berbeda dengan growth mindset, mereka memiliki aktivitas yang banyak di otak mereka ketika dihadapkan dengan tantangan atau kegagalan. Orang dengan fixed mindset berfokus terhadap diri sendiri, sedangkan growth mindset fokus kepada subjek yang sedang mereka kerjakan. Fixed mindset percaya diri mereka pintar, jadi ketika diberikan sesuatu yang sedikit di luar kemampuan mereka, yang bisa saja mengguncangkan kepercayaan diri mereka, mereka lari. Karena mereka mungkin merasa lebih baik tidak mengerjakannya daripada melihat diri sendiri tidak pintar lagi. Dan growth mindset tidak peduli dengan hal itu. Mereka fokus dengan yang sedang mereka kerjakan. Mereka objektif, mencari tahu strategi mana yang bisa digunakan untuk memecahkan soal yang diberikan kepada mereka. Fixed mindset biasanya berfokus terhadap validasi, fokus pada hasil. Mereka merasa jauh lebih baik
mendapat skor tinggi meski tidak mendapat pelajaran apapun dari sana. Sedangkan growth mindset sebaliknya, mereka tidak terlalu peduli dengan hasil, mereka hanya peduli dengan proses. Mereka tidak terlalu peduli dengan seberapa banyak skor yang mereka dapatkan. Mereka peduli dengan apa yang bisa mereka pelajari dari situ. Fixed mindset mengajar apa yang bisa mereka dapat sekarang, sedangkan growth mindset mengajar apa yang berguna nanti di masa depan. Fixed mindset percaya kalau skor mereka buruk dalam satu bidang berarti itu memang karena mereka gak bisa dalam bidang itu. Udah, titik. Tapi growth mindset percaya kalau mereka buruk dalam satu hal berarti usaha mereka masih kurang di bidang itu, dan masih sangat mungkin untuk jadi lebih baik di bidang itu asal mau usaha. Dalam penelitian pertama tadi, penelitian yang mencoba membangun kepercayaan murid-murid dengan memujinya dengan cara yang berbeda, murid yang diberi pujian karena mereka pintar mengembangkan fixed mindset yang membuat mereka percaya cara untuk bisa melakukan sesuatu adalah harus pintar. Murid yang diberi pujian karena usaha mereka jadi mengembangkan growth mindset yang membuat mereka percaya untuk bisa melakukan sesuatu itu harus usaha, bukan hanya pintar. Dengan hanya beberapa kata pujian, mindset dari murid-murid itu berubah dan mengubah cara mereka menghadapi tantangan dan kegagalan. Memang, kata Carroll sendiri, kita semua tidak ada yang murni 100% punya growth mindset atau fixed mindset. Kita itu lebih ke campurannya. Tapi meskipun begitu, kita masih bisa berusaha agar memiliki growth mindset yang lebih dominan dari fixed mindset. Dalam satu studi, murid-murid tadi diajari, kalau mau keluar dari zona nyaman mereka, mau belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang susah, neuron di otak mereka bisa membentuk koneksi yang baru yang lebih kuat. Dan seiring berjalannya waktu, mereka bisa jadi lebih pintar. Dan menakjubkannya, murid yang tidak diberitahu tentang hal ini terus mendapat nilai yang rendah di kelas mereka. Tapi murid yang diberitahu, sebaliknya, mereka terus menunjukkan peningkatan yang konstan di kelas mereka. Jadi sebenarnya sangat mungkin untuk mengubah mindset kita yang tadinya itu adalah fixed mindset, jadi lebih ke growth mindset. Mari kita fokus untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Mari mengimprove diri. Let's not waste any more lives.